Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di tutorial pemrograman Android. Kali ini yang akan kita bahas adalah pemrograman dasar Java dengan menggunakan Android. Tutorial ini diperuntukkan teman-teman yang belum pernah belajar bahasa pemrograman Java dan ingin belajar pemrograman Android dengan menggunakan Android Studio. Requirement-nya, teman-teman seharusnya sudah pernah mempelajari bahasa pemrograman yang lain sebelumnya, entah itu PHP, C, JavaScript, dan lain sebagainya. Kalau belum pernah belajar pemrograman sama sekali, sebaiknya mencari tutorial di internet dulu untuk belajar salah satu bahasa pemrograman. Oke, langsung saja kita akan membuat proyek baru. Klik Create New Project, kemudian kita pilih yang Empty Activity. Tutorial Java. Save location, language-nya Java, pakai SDK, finish. Oke, agar lebih fokus, nanti studi kasus program yang akan kita buat adalah membuat perhitungan dan klasifikasi bidang datar. Ada dua bidang datar yang nanti akan kita uji cobakan, yaitu persegi panjang dan lingkaran. Oke, ini sudah selesai loadingnya. Ini adalah aplikasi Hello World default dari Android. Kalau kita menggunakan Empty Activity, dia akan hanya ada satu komponen, yaitu Hello World. Sekarang kita jalankan saja. Ya, sudah keluar tampilan Hello World-nya. Nah, untuk tutorial kali ini kita tidak akan menggunakan tampilan yang ada di sini, karena untuk merubah tampilan yang ada di sini yang kita lakukan cukup panjang perjalanannya. Kita harus merubah di layout-nya, kemudian mendeklarasikan komponennya di Java ini, kemudian melakukan set text terhadap ini. Komponennya terlalu panjang. Biasanya kalau kita belajar bahasa pemrograman pertama kali, itu kita menggunakan konsol atau command prompt gitu ya. Kita mengetikkan sesuatu, kemudian menampilkan di command prompt. Nah, di sini kita juga akan menggunakan cara yang seperti itu, tapi kali ini kita tidak menggunakan command prompt, tapi menggunakan tools yang ada di Android Studio, yaitu Logcat. Kita akan menggunakan Logcat yang ada di bawah ini. Oke, langsung saja. Selain ada Hello World di sini, kita membuat Hello World kita sendiri. Kalau di Java, Hello World-nya biasanya menggunakan System Out Println. Kalau pakai Android Studio, ada shortcut-nya Shout di tab, kemudian akan keluar System Out Println. Di sini kita menuliskan selamat datang di pemrograman Java menggunakan Android Studio. Ini kita tunggu selesai dulu. Oke, kita jalankan. Oke, selesai. Dia tidak menampilkan selamat datang ini di sini. Ini hanya tetap Hello World. Dia akan menampilkannya di sini. Kita cek. Nah, ini ada System Out, selamat datang di pemrograman Java menggunakan Android Studio. Kita akan menggunakan ini. Oke, ini saya tutup dulu biar lebih lega. Kenapa kita akan menggunakan ini? Biar nanti belajar dasar pemrograman kita lebih simpel. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau di Java kita menggunakan untuk menampilkan ke konsol menggunakan sistem out println ini. Kalau di Android Studio kita akan menggunakan log. Log ini biasanya digunakan untuk debugging, untuk menyimpan kesalahan di tampilan yang tidak terlihat oleh user. Kalau di sini kan tampilannya kan terlihat oleh user. Nah, kalau di sini itu tidak terlihat oleh user, hanya akan tampil ketika kita membukanya dengan menggunakan Android Studio saja. Nah, ada beberapa macam log di sini. Log pertama yaitu log.d. Nah, di sini yang diminta pertama adalah tag, yang kedua adalah message. Tagnya berupa string, message-nya juga berupa string. Biasanya cara baiknya kita mendefinisikan tag di sini. Private final string tag sama dengan kenapa kita harus menggunakan tag?
nanti akan dijelaskan selanjutnya. Ya, karena nanti kita akan banyak menggunakan tag ini berkali-kali, jadi kita deklarasikan dulu di atas sehingga kita nanti tidak perlu menuliskan main act berulang-ulang. Saya tuliskan yang sama. Selamat datang. Yang pertama adalah logd, yang kedua adalah logi. Ini berupa info untuk pemrograman Android. Kemudian yang ketiga adalah logw. Barangkali ada peringatan khusus bisa ditampilkan di sini. Yang terakhir adalah loge. Ini jelas digunakan untuk menampilkan pesan error. Oke, saya jalankan sambil nanti saya akan menjelaskan apa perbedaan keempat ini. Oke, sudah. Nah, ini ngelarnya di atas ini ya. Tidak seperti kalau kita menggunakan command prompt biasa, dia ada beberapa mode yang bisa digunakan. Mode defaultnya di sini adalah debug. Kalau saya tadi di sini menggunakan mode verbose. Perbedaannya apa? Kalau verbose itu semua jenis peringatan, semua jenis apapun yang ditulis di sini semuanya akan tampil. Itu kalau menggunakan verbose. Kemudian di bawahnya sedikit itu adalah debug. Debug mirip sama dengan verbose, hanya saja ada beberapa yang tidak ditampilkan. Metodenya debug. Kalau di sini mulai dari system out, kemudian D ini juga ditampilkan, I juga ditampilkan, W ditampilkan, E ditampilkan. Kemudian di bawahnya lagi ada info. Nah, kalau kita menggunakan mode info, maka semua D-nya, semua debugnya, logd itu tidak akan ditampilkan. Dia hanya menampilkan logi, logw, dan loge. Ya, yang tadi debugnya sudah tidak muncul ya. Debug selamat datang di pemrograman Java yang D ini sudah tidak muncul. Itu kalau menggunakan logi. Kemudian di bawahnya lagi ada log warn. Warn ini berarti dia hanya menampilkan yang W dan E saja. Dia hanya menampilkan yang W dan E saja. Jadi yang D dan I itu tidak tampil. Termasuk tadi sistem out println. Sistem out println itu dia defaultnya menggunakan I ya. Nah, I sistem out ini ya. Defaultnya dia menggunakan I. Kalau di warn dia tidak muncul. Dia hanya menampilkan yang W dan E saja. Warning ya. Kemudian yang E error dia hanya menampilkan pesan error saja, yang E yang pakai log E. Sedangkan yang lain debug, info, warning dia tidak menampilkan. Dia hanya menampilkan yang E saja. Dari sini kita bisa customize, kita pengen pesan yang tampil itu jenisnya apa. Kalau dia jenisnya error, misalkan kita melakukan pemanggilan ke server, kemudian kalau terjadi ada kesalahan di server, kemudian kita tampilkan dalam bentuk error, maka kita bisa menggunakan log I, sehingga kalau misalkan nanti kita mencari yang salah ini sebenarnya apa, keluar, oh ternyata yang salah adalah servernya sedang error. Atau kita kalau sekadar warning saja, misalkan ada inputan yang tidak sesuai, maka kita akan memberikan warning di sini. Kita bisa menggunakan log W, yaitu warning, sehingga nanti kita bisa mengetahui oh yang ada beberapa warning yang muncul di sini. Dan sekali lagi ini hanya muncul di kalau kita menggunakan Android Studio, artinya ini hanya muncul untuk developer, tidak muncul untuk di sininya. Biasanya di sini akan kita gunakan loggingnya, sehingga nanti programmer bisa mengamati ketika aplikasi ini digunakan untuk umum, kesalahannya seperti apa itu bisa dicek di sini. Oke, kita sudah tahu. Oh, yang terakhir ada di sini assert. Assert ini untuk testing. Kita tidak menggunakan assert ini untuk di sini. Oke. Kita menggunakan mode defaultnya yaitu mode debug muncul. Saya tidak akan menggunakan sistem out println lagi. Selanjutnya saya akan menggunakan log ini.
Oke ya, kita sudah berhasil menampilkan hello world dan beberapa tulisan lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang variabel dan tipe data. Di dalam pemrograman Java, sebuah variabel harus memiliki tipe data yang sudah dieksplisitkan. Contoh misalkan di sini saya akan menggunakan studi kasus bidang datar, jadi saya akan langsung menuliskan di sini contohnya string nama bidang. Kemudian ada integer, panjang dan lebar. Kemudian ada double. Nah, di sini yang unik ya, kalau di Java ada float sebenarnya, tapi kita tidak menggunakan float, kita menggunakan double. Kalau kita menggunakan float itu nanti formattingnya agak repot. Kita menggunakan double yang lebih mudah. Double itu artinya 2 kalinya float. Nah, di sini ada luas dan keliling. Oke. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita menggunakan bahasa pemrograman dinamis sebelumnya, misalkan PHP, Python, JavaScript, kita tidak perlu mendefinisikan tipe data sebuah variabel. Tapi kalau di Java, ada 2 yang harus kita definisikan. Pertama, kita harus melakukan deklarasi variabel. Kita harus melakukan deklarasi. Sebelum variabel itu dideklarasikan, dia tidak bisa dipakai. Biasanya deklarasinya akan ditaruh di bagian atas atau variabel itu akan digunakan. Pada waktu deklarasi kita juga melakukan pengesetan spesifikasi tipe data. Kita langsung menspesifikkan bahwa nama bidang ini tipe datanya adalah string, sehingga nanti tidak bisa diinputkan dalam bentuk angka. Kemudian panjang dan lebar ini tipe datanya adalah integer, jadi dia tidak bisa dimasukkan string dan float. Kemudian ini double itu 2 kalinya float jangkauannya. Dia tidak bisa dimasukkan string, bisa dimasukkan integer juga sih, tapi nanti akan otomatis konversi menjadi double. Setelah kita mendeklarasikan, baru di sini kita bisa menggunakan. Ini saya pindah dulu, saya membuat fungsi untuk menampung ini, jadi biar dia tidak hilang, tapi juga tidak mengganggu kita. Ya, fungsi nanti akan saya jelaskan di selanjutnya nanti ketika kita sudah masuk ke object oriented programming dengan menggunakan Java. Oke, ini sudah ada nama bidang, kita tuliskan nama bidangnya sama dengan persegi, panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 3, luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian keliling sama dengan 2 kali panjang plus 2 kali lebar. Nah, di sini kemudian kita tuliskan pakai log i, saya menggunakan log i aja. Tag bidang plus nama bidang log i dengan panjang dan lebar plus lebar log i tag. Nah, luasnya adalah plus
luas, log i, kelilingnya adalah plus keliling. Oke, kalau kita mau tetap menampilkan hello, kita tinggal panggil fungsi hello-nya di sini. Lanjut, kita jalankan. Kita cek. Nah, di sini sudah ya. Ini yang hello world-nya. Kemudian di sini ada bidang. Nama bidangnya adalah persegi dengan panjang 5 dan lebar 3. Luasnya adalah 15.0 dan kelilingnya adalah 16.0. Kenapa ada titik 0-nya? Karena di sini luas dan keliling kita menggunakan double. Maka dia formatting defaultnya adalah ada 0 di belakang komanya. Desimal di belakang komanya ditampilkan. Nah, di sini kalau kita menggunakan ini kan masih banyak kodingan-kodingan yang lain ya. Kita menggunakan tipenya info, tapi masih banyak info dan debug lain yang dibuat oleh tipenya info. Masih ada info dan warning lain yang dibawakan di bawaannya dari Android Studio langsung. Nah, ini bisa kita filter. Kita bisa filter dengan cara mencari tagnya saja. Kita di tagnya menggunakan main act. Jadi yang kita tuliskan itu tagnya menggunakan main act. Jadi di sini kita ini kita sudah memfilter. Kita hanya ingin menampilkan info dan ke bawahnya info, warning, error khusus untuk yang main act, yang ada tulisannya main act. Nah, makanya kita menggunakan tag ini untuk memudahkan kita untuk melakukan filter. Yang lainnya jadi tidak tampil semua, hanya main act aja. Yang kalau misalkan hello-nya dirasa mengganggu, ya udah kita tutup aja hello-nya. Kalau di Java kita mengenal ada nama istilahnya adalah tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data bawaannya Java yang tidak terdiri dari tipe data yang lain. Tipe data primitif yang ada di Java meliputi ada byte, short, integer, long, float, double, char, dan boolean. Byte itu untuk integer tapi tipe jangkauannya lebih kecil. Short itu untuk integer, tipe jangkauannya di atasnya byte tapi di bawahnya integer. Integer ini agak panjang, 32 bit. Long ini 2 kali lebih panjang dari integer, yaitu 64 bit. Kemudian ada float. Float itu desimal, ada 32 bit. Kemudian double ini desimal, 2 kalinya float, yaitu 64 bit. Kemudian ada char, karakter, itu tiap hurufnya satu huruf. Kemudian ada boolean. Di sini kita menggunakan string, integer, dan double. Integer dan double ini disebut tipe data primitif karena termasuk di dalam tipe data tadi ya. Sedangkan string ini dia sudah bukan tipe data primitif lagi. Ditandai apa kalau di Java ya? Kalau tipe data primitif di Java itu deklarasi tipe datanya depannya hurufnya kecil. Sedangkan kalau hurufnya besar itu berarti dia sudah masuk ke kelas. Nah, di sini string itu S-nya besar. Dia sudah bukan tipe data primitif lagi. String adalah kumpulan dari karakter-karakter yang menjadi satu. Kalau misalkan kita mendeklarasikan string ini dalam bentuk char, berarti di sini caranya adalah di sini P. Kemudian ada gunakan ini ya, teks 1. Dan perlu diperhatikan kalau di Java ini atau petik 1 itu digunakan untuk karakter, sedangkan ini atau petik 2 itu digunakan untuk string. Jadi kalau dalam Java petik 1 dan petik 2 memiliki makna khusus. Petik 1 itu hanya untuk karakter, artinya dia hanya satu
huruf saja, dia hanya bisa menyimpan satu huruf saja, sedangkan yang untuk menyimpan string itu kita menggunakan petik 2. Dia bisa terdiri dari beberapa huruf. Kalau misalkan satu huruf kita pakai petik 2, maka dia dianggap sebagai string. Dia tidak bisa disimpan dalam tipe data char, tapi harus disimpan dalam tipe data string. Selanjutnya kita akan melakukan konversi tipe data. Nah, konversi tipe data ini cukup penting karena nanti ketika kita melakukan pemrograman dengan menggunakan Android, kita akan banyak melakukan konversi tipe data. Konversi tipe data kalau di Java, dia akan otomatis dilakukan jika konversinya adalah dari kecil ke besar dengan tipe data yang sama. Contohnya di sini ada integer panjang lebar. Kalau misalkan di sini kita mempunyai tipe data byte, ya. Kita menggunakan tipe data byte. Lalu 10 ini, kemudian angka ini kita masukkan ke dalam integer. Panjang ini kan tipe datanya integer ya, angka, maka dia akan otomatis dikonversi. Byte dan integer itu memiliki jenis yang sama, yaitu sama-sama jenis angka dan tidak ada desimalnya. Cuman ukurannya byte itu lebih kecil, yaitu dia cuma 8 bit dari integer. Integer ukurannya lebih besar, yaitu 32 bit. Sehingga ketika kita masukkan byte ke integer, dia akan langsung masuk aja. Tapi kalau kita balik, angka ini kita masukkan lebar, di mana lebar adalah integer. Integer itu 32 byte dan angka ini dia ukurannya cuma 8 bits, maka dia tidak bisa. Kita harus melakukan ini namanya casting. Kita mengcasting, kita mengubah casting typecast, merubah dari satu tipe data ke tipe data lain yang sejenis. Kita melakukan typecast dengan mendefinisikan bahwa lebar ini yang awalnya integer itu akan kita ubah, kita cast menjadi byte, dan dimasukkan ke dalam variabel angka yang berupa byte. Hal yang sama kalau kita merubahnya ke float atau double, karena float atau double itu kan sama-sama angka ya, sama-sama angka dan tipe dan size-nya itu lebih besar daripada integer, lebih besar daripada byte. Kalau misalkan ini kita masukkan luas, ini kita masukkan angka, ini dia aman-aman aja. Karena angka ini tipe datanya adalah integer 32 bits dan luas ini adalah double 32 bits. 64 bits, sorry. Dia adalah double, sehingga dari kecil ke besar bisa langsung masuk. Tapi kalau kita balik, panjang ini kita masukkan luas, dia akan error. Luasnya baru deklarasikan di bawah ya, baru diisi di bawah ya. Dia akan error karena luas tipe data double ini ukurannya lebih besar 64 dibandingkan panjang. Dan luas ini ada desimalnya di belakang koma, sedangkan kalau panjang ini dia tidak ada desimalnya di belakang koma, maka dia luas ini tidak bisa dimasukkan ke dalam panjang secara langsung. Harus kita lakukan typecasting dulu menjadi integer. Nah, luas kita typecast menjadi integer, kita masukkan ke dalam panjang. Akibatnya karena luas di sini itu kan ada komanya ini ya, komanya. Misalkan luas ini awalnya kita isi 78,95, kita isi itu, kemudian kita typecast menjadi integer, kita masukkan ke dalam panjang. Kalau kita log I tag
panjang oke. Luas sama dengan panjang. Luas aslinya isinya adalah 78,95. Di sini 78,95. Kita print luas 78,95. Ketika kita print panjang, di mana panjang adalah luas yang sudah di typecast jadi integer ke panjang, maka yang muncul hanya 78. Bukan 79, Pak. Bukan, karena ini bukan pembulatan ya, tapi penghilangan angka di belakang koma. Typecast ini akan menghilangkan angka di belakang koma. Jadi tidak dibulatkan menjadi 79 itu enggak. Kalau dibulatkan nanti ada fungsinya sendiri. Oke, gitu. Jadi typecast ini kita merubah dari satu tipe data ke tipe data lain yang sejenis. Itu bisa kalau dari kecil ke besar dia akan langsung masuk. Kalau dari besar ke kecil maka kita harus melakukan casting terlebih dahulu. Oke, tadi ketika kita menuliskan ini, kita menggunakan log I dengan menggunakan ini, kita ada errornya di sini. Ada error. Ada error ya. Errornya adalah required type-nya string, tapi yang kita masukkan adalah double. Jadi si log ini dia ada dua parameter. Parameter pertama adalah string, parameter kedua adalah string. Kalau kita memasukkan double atau integer di sini, kita tidak menggunakan string, maka dia akan error. Cara yang pertama sebenarnya dengan menggunakan typecast tadi ya. Ini otomatis typecast. Ketika string diconcat atau digabungkan dengan tipe data lain, maka dia akan otomatis merubah tipe data lain ini ke dalam string terlebih dahulu. Sehingga luas di sini kalau sudah di typecast dengan string, maka dia juga akan menjadi string. Ini cara yang pertama. Kita concatkan dengan string, maka otomatis dia juga akan menjadi string. Tapi kan saya tidak ingin menampilkan ada keterangan luas ini, saya hanya pengen menampilkan ini aja. Kalau di terminal sih nggak masalah kalau ada tampilannya luas ini ya. Tapi kalau kita mau menampilkan di sini, itu kan nanti yang pengen kita tampilkan hanya nilai luasnya saja, tidak perlu ada penjelasan luas itu apa, tidak perlu ada seperti itu. Cara seperti apa? Caranya adalah dengan kita melakukan konversi. Kita melakukan konversi dari tipe data integer, tipe data double, kita konversi ke string. Caranya adalah dengan menggunakan ini tadi double dot to string. Ini integer dot to string. Nah, ini dia sudah tidak error. Kita jalankan. Ya, ini sudah keluar 78,95 78 hanya menampilkan ini saja. Kita harus mengkonversi luas yang awalnya double dan luas yang awalnya panjang yang awalnya integer, kita konversi menjadi string. Ini dua-duanya sudah menjadi string dengan menggunakan double to string. Jadi kalau di Java tipe data primitif itu bukan objek. Jadi bukan kelas, bukan objek. Jadi dia tidak mempunyai atribut dan method. Tapi di Java dia menyediakan kelas pendampingnya yang namanya sama. Hanya saja bedanya depannya hurufnya besar. Ini adalah kelas. Di kelas double dan kelas integer ini baru yang memiliki method dan objek atau fungsi dan variabel yang bisa kita manipulasi. Di sini fungsi atau method yang kita gunakan adalah toString untuk merubah dari double menjadi string dan integer menjadi string. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau kita merubah string menjadi integer atau string diubah menjadi double? Nah, itu kasus itu pasti akan sangat banyak terjadi di pemrograman Android, karena nanti inputan dari Android itu kita mendapatkannya itu dengan menggunakan fungsi getText. GetText artinya yang kita dapatkan adalah teks. Tipe datanya adalah string, mirip string, bukan string sebenarnya sih, mirip string. Sehingga kita kalau misalkan mau melakukan perhitungan, kita melakukan perhitungan panjang, luas dan keliling, kita harus mengkonversinya dulu menjadi integer atau kita konversinya menjadi double sesuai kebutuhannya apa.
Nah, misalkan di sini di panjangnya ini saya membuat 2 string str luas 78,95 dan string str panjang 75. Ini kalau kita masukkan sini, atau kalau misalkan kita mau melakukan panjang kali lebar, misalkan ini kita mau masukkan ke sini, str panjang, dia akan error karena tipe data di sini adalah string, sedangkan yang dibutuhkan di sini adalah integer. Atau mau kita kalikan str panjang kali 78,95, dia akan error juga, dia tidak kompatibel karena string tidak bisa dikalikan dengan double. Ini kalau di Java ya. Kalau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman lain, menggunakan Python misalkan, itu string itu ada operator kalinya. String kali 78 itu artinya dia akan mengulang string sebanyak 78 kali. Tapi kalau di Java, string tidak bisa dikalikan dengan integer, tidak bisa ditambahkan juga dengan integer. Kalau ditambahkan nanti dia akan jadi konkatenasi ya, dia akan jadi concat. Jadi bagaimana cara mengkonversi ini? Sama, kita menggunakan ini tadi. Nah, kita menggunakan kelas integer bawaannya, pakainya parse int. Parse int dia akan memparsing integer, memparsing string menjadi integer. Double sama juga kita double dot parse double. Nah, kita sudah memparsingnya dulu, kita lakukan parsing. Jadi kalau ini kita merubah dari string ke angka int dan double. Kalau yang ini sebaliknya, merubah dari int dan double ke string. Jadi begitu caranya kita melakukan konversi tipe data dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Nanti akan lebih variatif lagi kalau kita menggunakan kelas dan objek, merubah dari satu kelas ke kelas yang lain. Itu caranya seperti apa, nanti ada variasinya beda-beda lagi tergantung programmernya seperti apa. Tapi biasanya kalau kita mau merubah menjadi string, itu kita menggunakan toString ini. Oke, sudah semua ini sepertinya untuk variabel tipe data termasuk konversi tipe datanya. Sekarang kita masuk ke kondisi. Ini saya pindah dulu ke bawah. Saya pindah dulu ke bawah, saya buatkan fungsi lagi. Public void hitung-hitungan. Tadi kita sudah menghitung bidang datar, tapi baru saja hanya untuk persegi saja. Selain persegi kan ada bidang lain, misalkan lingkaran ya. Lingkaran. Kita pakai yang mudah-mudah aja, pakainya lingkaran. Ini udah nggak pakai ya, terus saja. Luas dan keliling. Sedangkan luas dan kelilingnya untuk lingkaran kan beda lagi. Luasnya, kalau lingkaran luasnya adalah pi r kuadrat. R-nya adalah misalkan kita pilih panjang ya. Kita pilih panjang tapi kita ubah jadi jari-jari itu pakai double panjang bagi 2 jari. Pi r kuadrat kita menggunakan pi
Math-P-nya di Java sudah tersedia di Math-P. Dia lebih presisi daripada kita hanya menggunakan 3,14 atau 22/7. Pi kali R jari, R-nya di pangkat 2. Pangkat 2 kita pakai math power. Kita menggunakan pangkat jari di pangkat 2. Sedangkan keliling, rumus keliling adalah pi dikali 2 dikali jari-jari. Jadi di sini math.pi kali 2 kali jari-jari. Oke. Ya, kalau lupa rumusnya ini bisa dicari di Google ya. Saya juga sering lupa ini. Kita sudah dapatkan ini. Ini tadi saya pakai ini. Ini masih saya gunakan lagi. Jalankan. Ya, bidang lingkaran panjang 15 dan lebar 3, luasnya adalah 153,93 sekian, kelilingnya adalah 43,98 sekian ya, semoga saja betul ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kan berarti sudah ada 2 bidang yang kita buat, yaitu bidang lingkaran dan bidang persegi panjang. Kalau kita menggunakan remark satu persatu itu kan repot. Kita akan membuat kondisi. Jika nama bidangnya lingkaran, maka perhitungan luas dan kelilingnya adalah seperti ini. Jika nama bidangnya adalah persegi, maka panjang dan kelilingnya akan seperti ini. Biar tidak terlalu banyak codingan di sini, saya buatkan 2 fungsi di sini. Saya buatkan 2 fungsi, yaitu public void hitung persegi dan public void hitung lingkaran. Kalau yang saya kopaskan dari sini langsung, ini yang lingkaran ya. Sini kalau ini yang persegi itu pakai yang ini. Yang ini nggak perlu pakai jari-jari. Sedangkan yang lingkaran pakainya yang ini. Jadi dia akan tetap mengambil dari panjang, dia akan tetap mengambil dari panjang dan lebar, tapi model perhitungannya beda. Oh ya, ini tadi saya lupa menjelaskan, ini ada scope ya. Saya harap teman-teman juga masih ingat, scope-nya kurang lebih sama dengan scope di bahasa pemrograman yang lain. Ketika kita mendeklarasikan variabelnya ini di luar fungsi-fungsi ini, di luar fungsi onCreate, hello, dan lain sebagainya, maka dia variabelnya bisa digunakan di semua fungsi ini. Tapi kalau kita mendeklarasikan fungsinya di dalam variabelnya di dalam fungsi, misalkan double jari ini, maka jari ini hanya bisa dipanggil di dalam fungsi hitung lingkaran. Dia tidak bisa dipanggil di fungsi yang lain. Sehingga di sini kita tidak perlu mendeklarasikan panjang dan lebar lagi karena dia sudah dideklarasikan di bagian luar fungsi. Kita bisa menggunakan di semua fungsi yang ada di sini. Itu ya, saya harap teman-teman masih ingat seperti itu. Nah, kita melakukan kondisi di sini. Kondisi di Java sama mirip dengan kondisi di pemrograman kalau teman-teman belajar JavaScript, kemudian PHP, kemudian Python. Karena bahasa pemrograman tersebut sebenarnya induknya satu ya, yaitu ke bahasa pemrograman C. Kita menggunakan if, harus kurung buka, if nama bidang. Kita mungkin menggunakan seperti ini ya. Lingkaran. Kalau bidangnya lingkaran, maka kita menggunakan hitung lingkaran.
else if, tidak ada elif, adanya hanya else if. Nama bidang sama dengan persegi, maka kita menggunakan hitung persegi. Jika tidak ada itu else, maka kita melakukan log, kita menggunakan w, log w, warning, menggunakan tagnya masih sama, tag bidang, nama bidang tidak dikenali. Oke. Nah, di sini kita sudah menggunakan if, else if, dan else. Kita jalankan ini untuk lingkaran. Nama bidangnya adalah lingkaran. Oke, sudah keluar bidang lingkaran. Nah, sama seperti tadi, kita ganti menjadi persegi. Nah, bidang persegi. Panjang 15, lebar 3, luasnya ini. Jadi begitu kita merubah nama bidangnya, maka perhitungan bidangnya pun akan ganti. Kita menggunakan bidang lain, misalkan jajaran genjang. Nah, keluar warningnya, bidang jajaran genjang tidak dikenali. Keluar warningnya seperti ini. Oke, nah di sini kita menggunakan if. Setelah if harus ada kurung buka kurung tutup, kemudian kondisinya apa. Yang kedua else if, kurung buka kurung tutup lagi, kondisinya apa. Yang terakhir adalah jika tidak ada semua itu, kita menggunakan else. Else ini jika tidak ada di kondisi-kondisi di atasnya. Untuk komparasinya masih sama, menggunakan sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari, masih sama. Hanya saja sebenarnya untuk tipe data string itu sebenarnya kita lebih bagus. Ini ada warningnya ini ya. Nah, ada warningnya, string values are compared using sama dengan T2, not equals. Sebenarnya kalau string itu kita mengkomparasikannya, karena string itu kan kelas ya, objek ya. Dia bukan tipe data primitif. Kalau tipe data primitif bisa langsung kita komparasikan seperti ini. Tapi kalau string itu tidak menggunakan sama dengan ini, lebih cocoknya kita menggunakan dot equals. Nah, lebih cocoknya kalau string menggunakan ini. Dia memiliki presisi yang lebih baik jika menggunakan equals daripada menggunakan yang sama dengan tadi. Hasilnya sama aja. Oke, kita coba. Bidang persegi tidak dikenali. Kenapa ini? Karena kita P-nya P kecil. Harusnya persegi P-nya P besar. Nah, ini sudah benar. Bidang persegi. Nah, bagaimana kalau kita pengen, tadi kan kita pakai P-nya kecil, dia sudah tidak dikenali ya. Tapi kan kalau string ini nanti inputnya besar kecilnya salah, itu gimana? Kita bisa menggunakan, tadi sudah kelihatan di tipsnya sih ya, bukan equals tapi pakainya equals ignore case. Nah, kita pakainya equals ignore case. Kalau menggunakan equals ignore case, kita menggunakan besar kecil huruf. Misalkan kita menggunakan yang alay gini ya. Besar kecilnya berbeda dengan ini. Asal tulisannya sama, tapi besar kecilnya beda. Dia tetap akan bisa mengenali bidang lingkarannya seperti ini. Bidang lingkaran, dia akan tetap bisa mengenali meskipun besar kecilnya beda dengan ini, karena kita menggunakan equals ignore case. Kita tidak memperdulikan apakah dia besar kecilnya atau tidak.
Oke, itu untuk kondisinya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu perulangan. Oke, untuk perulangan di dalam Java kita mengenal dua perulangan, yaitu perulangan definite dengan menggunakan for dan perulangan infinite dengan menggunakan while. Tapi di sini saya akan menunjukkan dengan menggunakan for terlebih dahulu. For int i sama dengan 0 kurang dari 4 i plus. Ini saya masukkan ke sini aja. Ini sekalian. Ini sekalian aja. Oke. Kita tambahkan di sini log i. Tag kita tulis perhitungan ke i plus 1 seharusnya ya, karena kita mulainya dari 0. Kemudian misalkan panjang ini kita i plus 5 kali 2. Lebarnya itu i kali 3 plus 9. Kalau ini nggak perlu pakai ini ya. Biar lebih rapi. Oke, kita jalankan. Ya, perhitungan ke-1, perhitungan kedua, perhitungan ketiga, perhitungan keempat. Semuanya pakai lingkaran. Saya pakai persegi aja biar lebih mudah diikuti. Yap, ini sudah. Perhitungan ke-1 persegi 10, lebar 9, 12, 12, 14, 15, 16, 18, dan seterusnya. Oke, jadi perulangan kita menggunakan for. Di dalam for kita mendeklarasikan satu variabel untuk perulangannya, variabel iterator, biasanya menggunakan i, variabel iterator. Kemudian i kurang dari 4 dan i plus plus. I plus plus ini sama dengan i plus sama dengan 1. Ya, i plus plus ini sama dengan i plus sama dengan 1. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan i-nya akan plus 1. Kalau misalkan kita pengen loncatnya 22 ya, tinggal diubah ini i plus sama dengan 2. Nanti dia akan loncat 22. Ya, dia langsung perhitungan ke-1 dan perhitungan ketiga karena loncatnya langsung 2 ya. Jadi dia hanya tampil 2 saja, yaitu yang pertama, yang ke-0 dan yang ke-2. Selain menggunakan for, ada juga kita menggunakan while. Menggunakan while seperti ini. While, kalau while menggunakan kondisinya karena dia berupa definite, kita mendefinisikan apa yang infinite, kita perlu mendefinisikan apa itu yang berhentinya di mana. Berhentinya adalah ketika i kurang dari sama dengan 4, kurang dari 4 aja. Nah, tapi karena kalau for tadi kan di dalam for-nya langsung ada deklarasi variabel iterator ya. Di sini kita mendeklarasikan sendiri variabel iteratornya, integer i sama dengan 0. Kemudian kita juga perlu melakukan i plus plus di sini.
Kita melakukan increment-nya di sini, di bagian ini. Kalau tidak menggunakan seperti itu, nanti dia akan muter-muter terus karena i-nya akan selalu 0 terus. Kita harus memberikan variabel increment. Yap, ini sudah keluar. Oke, keluarnya seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk perulangannya. Selanjutnya saya akan sekalian membahas, kita tadi sudah membahas tipe data, sudah membahas perulangan, sekalian saya akan lanjutkan ke pembahasan array dan list. Sama seperti di bahasa pemrograman lain, di Java juga kita bisa membuat variabel yang terdiri dari beberapa nilai dengan tipe data yang sama sekaligus, yaitu dengan menggunakan array. Ini masih saya taruh di sini, ininya yang saya hapus dulu aja. Ini kita masih tetap menggunakan ini dulu. Saya akan menambahkan di atas ini saya balikkan jadi for lagi aja Pak ya. Saya balikkan jadi for lagi aja yang lebih simpel ya. Kalau menggunakan while agak banyak tulisannya. Ini plus. Saya akan mendeklarasikan array di sini. Arraynya yang pertama adalah, kita masih bermain-main di bidang, jadi di sini saya akan menulisnya string data bidang. Pembedanya apakah dia array atau bukan, di sini kita bisa menambahkan ini. Ini adalah artinya dia array. Kemudian integer data panjang. Nanti ini untuk menyimpan array panjang, integer data lebar. Nah, kalau kita mau menggunakan array, kita harus mendefinisikan pakai kurung kotak 2 di sini ketika melakukan deklarasi. Deklarasi array harus menggunakan kurung kotak di belakang nama variabel. Ada dua macam inisialisasi array. Pertama, inisialisasi kalau kita sudah tahu value-nya. Kalau sudah tahu value-nya bisa langsung diinisialisasikan dengan cara seperti ini. Lingkaran, koma, persegi, koma, segitiga, koma, misalkan persegi lagi. Nah, ini caranya kalau kita sudah tahu value-nya apa saja, bisa langsung menggunakan ini, menggunakan kurung kurawal seperti ini. Kalau kita tidak tahu isinya apa saja, kita inisialisasikan panjang array-nya berapa. New int 4. Kita menyesuaikan yang atas ya. Yang atas ini 4, kita dideklarasikan jadi 4. Ini juga kita new int 4. Ini perbedaan kalau kita menggunakan bahasa pemrograman yang statik. Kita tidak bisa langsung mendeklarasikan array-nya tidak terbatas. Kita harus mendefinisikan berapa jumlah array-nya. Di atas ini kita mendefinisikan inisialisasi array dengan langsung mengisikan value-nya. Ketika kita sudah mengetahui value-nya apa saja, langsung kita deklarasikan seperti ini. Ini berarti sudah fix bahwa isinya hanya 4 ini, ya kan? Nah, kalau kita belum bisa menebak isinya apa, kita tetap harus inisialisasi array dengan definisi panjang array. Kita tetap harus menginisialisasikan ukuran array. Kita tetap harus menginisialisasikan ukuran array-nya berapa. Kita menyediakan ukuran array-nya adalah 4. Kita tidak bisa kalau kita pengen
wah saya belum tahu ukurannya berapa, ukurannya nanti bisa 4, bisa 50. Nah, itu nanti menggunakan cara lain, nanti kita menggunakan array list. Tapi kalau di sini ada array, itu kita tipenya tetap sama, tipenya harus integer semua, nggak bisa diisi dengan tipe data yang lain. Kemudian ukurannya juga kita definisikan dari awal, yaitu 4. Kalau pengisiannya sama ini ya, ini kalau ini sudah ada value-nya ya, nggak perlu kita isi lagi ya. Misalkan kita mengisi yang data panjang tadi ya, kita bisa mengisi data panjang sama seperti di bahasa pemrograman lain. Kita mulai dari 0, 15, data panjang 1, saya kopikan dulu aja, 20, 4, 25. Sama seperti bahasa pemrograman turunan C yang lain, di array dimulai dari 0, kemudian indeksnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau mau mengisikan, tinggal kita mendefinisikan, kita isikan value ini pada indeks yang ke berapa. Atau kalau misalkan kita menggunakan for, mau menggunakan perulangan ya biar lebih cepat, for int i sama dengan 0, i kurang dari 4, i plus plus, kan, data lebar yang ke i. Kita ambil saja yang ini ya, kita ambil saja yang ini. Tinggal kita data panjang, data lebar, data. Nah, ini kita mengeset dia indeks ke berapa, kita sesuaikan dengan i-nya. Oke, seperti ini. Jadi kita menggunakan 3 cara. Cara pertama, inisialisasi secara langsung. Kita tidak perlu menentukan ukuran punya berapa. Java akan langsung menginference ukurannya adalah ini. Di sini ada 4 elemen, jadi langsung 4 ukurannya. Kemudian kita mendefinisikan ukuran array-nya ada berapa. Kemudian untuk mengisikannya, kita bisa mengisikan satu persatu ini dengan mendefinisikan i-nya, atau bisa menggunakan for untuk mendefinisikan indeksnya, ini akan dimasukkan ke indeks keberapa. Nah, lebih seperti itu. Ininya sudah jalan, selanjutnya dihitungnya. Di perhitungannya di sini tadi tetap ada nama bidang, panjang dan lebar ya. Panjangnya apa dan lebarnya apa, ini masih tetap ada. Karena hitung lingkaran dan hitung persegi itu membutuhkan panjang dan lebar diisi, atau panjangnya diisi. Tetap membutuhkan itu. Nah, bidangnya karena kita di sini sudah mempunyai array, kita nama bidangnya kita ngambilkan dari array saja. Data bidang. Pembacaannya sama dengan menggunakan indeksnya, indeks keberapa. Di sini kita sudah menggunakan for i sampai 4. Jadi langsung data panjang i dan data lebar i. Oke. Jadi kalau tadi kita menggunakan perulangan bidangnya sama persegi semua, di sini kita mendefinisikan bidangnya beda-beda. Kita lihat hasilnya. Perhitungan ke-1 bidang lingkaran, perhitungan kedua bidang persegi, perhitungan ketiga bidang segitiga tidak dikenali, perhitungan keempat bidang persegi lagi. Sudah terlihat hasilnya di sini. Ya, ini kenapa saya menggunakan logd ya. Kita menggunakan konsol, menggunakan logcat, tidak menggunakan di sini karena di sini nanti tampilannya sepertinya agak repot kalau di sini. Oke, sudah untuk array-nya. Nah, tadi ada pertanyaan tadi ya. Siapa tadi yang tanya ya? Pertanyaannya bagus.
Ya, sepertinya saya sendiri yang tanya, saya jawab sendiri. Oke. Bagaimana kalau misalkan yang kita inginkan array-nya itu kita belum bisa mendefinisikan array-nya ada berapa? Kalau di sini kan array-nya pasti ada 4 gitu ya. Saya pengen ya mungkin array-nya bisa ada 5, 10, 14, 20, bisa macam-macam array-nya gitu kan. Kalau menggunakan yang tidak terbatas seperti itu, kita tidak bisa menggunakan array, tapi di Java disediakan tipe data collection atau class collection. Salah satunya adalah dengan menggunakan array list. Deklarasinya beda lagi. Ini saya simpan dulu di bawah ya. Saya simpan dulu di bawah. Saya simpan di sini biar public void array persegi. Di repositorinya biar tidak hilang, tapi di sini kita bisa, nah bisa tutup seperti ini. Nah, kan lebih rapi ya, lebih rapi. Tapi nanti ketika saya upload ke GitHub biar nanti ini yang nggak hilang. Selanjutnya kalau tadi data bidangnya di sini menggunakan array, ini data bidangnya saya masukkan ke fungsi sekalian aja ya biar tidak terlalu banyak di sini. Saya masukkan ke sini aja. Yap. Oke, kita bikin baru lagi data bidang, tapi kali ini kita tidak menggunakan array, tapi kita menggunakan array list. Tipe datanya, tetap kita harus mendefinisikan tipe datanya apa? Data bidang dengan new array list. Array list tipe datanya integer. Nah, di sini kita tidak menggunakan integer yang int karena yang dibutuhkan adalah kelas, bukan tipe data primitif. New array list, dan yang terakhir adalah array list integer juga data release. Nah, kalau sudah membuat ini untuk menginputkan datanya, kita tidak menggunakan cara yang seperti ini tadi. Kita tidak bisa inisialisasi array value secara langsung, tapi kita menggunakan cara seperti ini. Tapi modelnya bukan sepertinya. Kita menggunakannya adalah add data bidang .add. Nah, data bidang add. Di sini saya masukkan lingkaran. Bidang pertama lingkaran, bidang kedua adalah persegi, ketiga adalah yang salah, kita salahkan segitiga, keempat adalah balik lagi persegi lagi. Menambahkannya dengan data bidang add. Kalau di Python pakainya append, kalau di Java ini kita menggunakan add. Pakai tipe datanya adalah tipe data array list, tipe data khusus yang disiapkan untuk collection yang tidak terbatas seperti ini. Bisa juga kalau kita mau menggunakan for biar nggak capek nginput kayak tadi ya, kita copy paste for yang ini aja. Ya biar nggak, kita copy paste biar nggak kelamaan. Tapi pakainya bukan ini lagi, kita pakainya add. Di sini juga kita pakai add. Dah, sini sudah pakainya ini .add. Kemudian, nah misalkan ini kita masukkannya 4, tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin ini masukannya 4 bisa 10
biar bisa memastikan ini tidak berubah. Oke, kita bisa menggunakan ini. Data bidang dot size. Nah, jadi nanti yang akan kita masukkan ke dalam for ini, kita perulangan for ini untuk memasukkan panjang dan lebar biar sama dengan data bidang, kita sesuaikan dengan size-nya. Kalau size-nya ini kita tambahi lagi. Kita tambahi, ini ada jajaran jenjang. Tambah lagi, lingkaran lagi. Ya, ini nanti akan menyesuaikan. Idealnya kalau kita melakukan ini mungkin nanti kita pakainya pakainya input ya, tapi kan di sini kita belum belajar mengotak-atik di sininya. Jadi kita tidak menggunakan input, kita langsung menggunakan formula seperti ini aja. Oke, sudah deklarasinya. Sekarang perhitungannya. Perhitungannya sama menggunakan ini. Menggunakan seperti ini, saya copy paste lagi dari sini aja. Copy paste. Oke, data bidang, tapi di sini kita tidak lagi menggunakan data bidang I, tapi kita pakainya data bidang get I. Data get I. Get I. Nah, kita menggunakan seperti ini. Karena data bidang ini sudah bukan array lagi, tapi dia objek, nama objek dan objeknya adalah array list, maka kita menggunakan method yang ada di dalam objek itu, yaitu get. Ini nanti bisa dilihat di dokumentasi Java cara penggunaan array list seperti apa. Methodnya ada lebih banyak lagi, bukan hanya get dan list ini, get dan size. Nanti release ini akan sangat membantu kita untuk membuat tampilan nanti kalau kita sudah sampai ke recycler view. Tampilannya nanti kan akan kita membuat tampilan misalkan di sini list postingan. List postingan kan kita tidak bisa menentukan ya list postingan, jumlah postingannya itu seberapa. Nah, nanti kita akan menggunakan release ini untuk membuat seperti itu. Oke. Ya, seperti ini sudah bisa. Saya jalankan aja. Pakainya ini sama ya, data bidang dot size. Nah, ini sudah ada 6 perhitungannya. Perhitungan ke-1 lingkaran, perhitungan kedua persegi, perhitungan ketiga segitiga tidak dikenali, perhitungan keempat persegi lagi, perhitungan kelima jajaran genjang tidak dikenali lagi, perhitungan keenam adalah lingkaran. Oke, beres. Nah, sekalian saya mau mengenalkan di Java itu juga ada for each. Kalau kita menggunakan array list, kita bisa menggunakan for each. Kalau kita menggunakan array, nanti kita harus merubah array-nya ke dalam bentuk iterator terlebih dahulu. Nah, kalau di sini menggunakan for each, cara penggunaan for each-nya seperti ini. Jadi tidak dengan cara seperti ini, kita pilih salah satu array list ya. Di sini saya pakai array list-nya, patokannya adalah data bidang aja. Data bidang tipenya adalah string, jadi bidang, ada bidang nggak di sini? Bidang. Nggak ada ya, adanya nama bidang. String bidang titik 2 data bidang. Nah, kalau kita sudah menggunakan seperti ini, kita bisa langsung mendapatkan data bidang, tidak perlu data bidang get size lagi. Kemudian ini data bidang ini itu juga sudah kita masukkan ke dalam bidang ini, jadi kita bisa langsung ini ya, data bidang, bukan pakai data bidang lagi tapi langsung pakai bidang. Nah, jadi nama bidangnya dia langsung ambil bidang. Nah, sayangnya satu ini ya. Data panjang dan data lebar ini kan nanti kan kita mengambilnya dari array list yang lain ya. Mengambilnya dari array list yang lain sehingga kita memerlukan I untuk sebagai indeksnya. Ini juga perhitungan ke I ini memerlukan indeksnya. Jadi kita tetap mendefinisikan I sama dengan 0 di sini.
agar i-nya ada, kemudian di terakhirnya ini kita tambahkan i++, sama seperti while tadi ya. Mirip seperti while tadi. Kita menambahkan ini dan ini agar i-nya masih tetap jalan. Alternatifnya kalau kita tidak menggunakan cara seperti ini, sebenarnya kita bisa memasukkan data bidang, panjang, dan lebar ke dalam satu kelas, sehingga nanti di kelas tersebut isinya sudah ada data nama bidang, panjang, dan lebar. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kalau kita sudah masuk ke penjelasan OOP-nya. Sekarang saat ini kita menggunakan cara yang seperti ini dulu. Oke, ini sudah keluar. Oke, perhitungan 1, bidang lingkaran, panjang, lebar, keliling sudah keluar semua. Sepertinya cukup untuk pemrograman dasar kali ini. Kita tadi sudah belajar cara menggunakan konsol, menggunakan loket lebih tepatnya. Loket nanti kita bisa melakukan filter, kita bisa memilih mode yang tepat. Kemudian kita juga sudah belajar apa saja tipe data yang ada di Java, termasuk tipe data primitif, kemudian konversi tipe datanya. Kemudian kita juga sudah belajar kondisi, kita sudah belajar perulangan dengan menggunakan for dan while, kemudian ada array dan array list, nanti termasuk menggunakan for each. Sudah cukup dulu untuk pemrograman dasarnya, sudah cukup panjang ya, sepertinya sudah 1 jam lebih. Kita lanjutkan lagi nanti untuk yang object oriented programmingnya dengan menggunakan Java. Sebelum masuk ke Androidnya, object oriented programming dengan menggunakan Java nanti di video selanjutnya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.